Bukannya mengurangi potensi kerumunan, pembagian bantuan sosial di kantor pos cabang pembantu Liwa justru malah menyebabkan kerumunan. Penyebabnya terjadi kendala teknis pada sistem komputerisasi sehingga menyebabkan keterlambatan. Antrian warga terjadi pada Sabtu kemarin. Warga yang datang dari 3 kecamatan, yakni Bali Bukit, Sukau, dan Lumbok Seminung, harus menunggu hingga larut malam. Padahal ada di antara mereka yang sudah datang sejak pagi. Warga rela antri untuk mendapatkan beras 10 kg dan bantuan sosial tunai sebesar Rp600.000 untuk periode Mei dan Juni 2021. Meski khawatir terpapar COVID-19 karena berkerumun, mereka mengaku terpaksa antri karena jarak rumah dan kantor pos yang cukup jauh. Ngambil ini bantuan beras sama duit. Berasnya berapa? Duitnya berapa? 10 kilo berasnya, duitnya 600, beras 10 kilo. Ibu tadi nunggu dari jam berapa, Bu? Sebenarnya pagi. Dari jam berapa kira-kira pagi? Kira-kira dari jam 8. Dari jam 8? Dari jam 8 pagi sampai... Tapi kami pulang, zuhur, sholat zuhur pulang, asar pulang, maghrib pulang, jadi kesini lagi gitu. Pihak kantor pos yang penyalur bantuan mengakui adanya masalah pada sistem yang menyebabkan keterlambatan. Namun mereka berjanji akan segera menyelesaikan hingga tidak terjadi antrian kembali. Awalnya kita tadi memang ada travel dikit, gangguan, kemudian lambat ya, sehingga terjadi sampai malam ini. Kalau kita bubarkan dari dia, mereka nunggu nanti kasihan. Jadi lebih baik kami yang mengalah sampai dengan pukul mungkin setengah 9 kita bubar, kita sampai gitu. Daripada sampai dia kembali lagi, ada yang sudah lama sini bawa anak kecil, kasihan, pertimbangan seperti itu. Total penerima bantuan di Lampung Barat sebanyak 1.319 warga. Bantuan disalurkan bagi warga yang terdampak masa pandemi COVID-19. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Polres Pringsewu mendistribusikan bantuan sosial bagi warga terdampak pelaksanaan PPKM di wilayah pelosok, yakni di Desa Selapan, Kecamatan Pardasuka. Untuk sampai ke desa ini, bantuan berupa paket sembako diangkut motor trail dan motor yang telah dimodifikasi untuk buatan berat serta mobil yang biasa digunakan untuk off-road. Total ada 100 paket sembako yang dibagikan kepada warga. Selain petani, paket sembako juga diberikan kepada tukang ojek buah kopi. Bantuan PPKM Mikro kepada Pekon Selapan, Kecamatan Pardasuka, di mana medan yang harus ditempuh kita menggunakan mobil off-road, kemudian sampai di kantor balai desa kita menggunakan mobil trail. Di atas ada sekitar 30 KK yang harus kita berikan bantuan PPKM Mikro. Desa Selapan, Kecamatan Pardasuka, Pringsewu berada di kaki bukit. Terdapat sekitar 100 warga tinggal di desa ini. Mereka umumnya bekerja sebagai petani penanam pisang, durian, sayuran, dan ojek yang mengangkut hasil panen petani. Yang terpasti ini dapat membantu sekali bagi masyarakat yang ada di Pekon Selapan untuk kebutuhan sehari-hari, dan mudah-mudahan ini menjadi yang terbaik, dan mudah-mudahan ini dapat berkesinambungan, dapat dilakukan oleh Polres Kabupaten Pringsewu. Selama pelaksanaan PPKM Mikro di Pringsewu, harga hasil panen petani turun drastis. Meski hasil panen melimpah, namun keuntungannya sedikit. Salah satu pengeluaran terbesar petani saat menjual hasil panen adalah biaya ongkos angkut karena jauhnya wilayah mereka dengan pusat kota. Harga hasil panen turun, namun ongkos angkut hasil panen petani tidak ikut turun. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu.
Pasukan Brigif 4 Marinir berdiri sendiri Lampung, Sabtu siang mulai mengoperasikan dapur umum untuk membantu para pasien COVID-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Proses memasak hingga pendistribusian makanan matang kepada para pasien COVID-19 dilakukan oleh prajurit Marinir. Dapur umum didirikan di lapangan Jalan Jenderal Gatot Subroto Bumi Waras, Bandar Lampung. Dalam sehari, para prajurit menyediakan 1.000 makanan matang yang dikemas dalam nasi kotak. Selain untuk pasien COVID-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri, makanan juga dibagikan kepada warga miskin dan terdampak PPKM. Tapi kita tetap menghimbau, jadi kita berkoordinasi dengan RT, RW, Lurah, dan Pak Camat. Ini ada 7 kecamatan. Yang jelas, saya menjamin ini tepat sasaran. Jadi bantuan kita ini memang kepada orang-orang yang tepat sasaran, karena data ini setiap sorenya nanti kita update dengan RT RW. Dan yang mengambil juga tim relawan dari mereka. Jadi, peresmian dapur umum sempat dihadiri oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi dan Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyada. Nah, diinisiasi, disiapkan konsumsinya supaya jangan kemana-mana. Dan bahkan dikirim ya Pak ya? Dikirim. Siap, dikirim. Tidur siang, segala macam, dan minum obat. Nah, kebetulan obatnya kita lagi mengalami kesulitan. Semua bupati, wali kota ngoceh, habis. Mudah-mudahan bantuannya Allah yang bisa memberikan yang terbaik buat memberikan bantuan untuk Kota Bandar Lampung. Apalagi Kota Bandar Lampung kan ibu kota provinsi, di mana orang semua rumah sakit isinya ya 4 tahun boleh cek di sana. Dan kita tidak bisa, dan alhamdulillah sekarang sudah ada banyak tuh perawatan yang sudah dilakukan untuk isoman. Dapur umum untuk pasien COVID-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri ini telah berdiri sekitar sepekan sebelum akhirnya diresmikan. Dapur umum akan dioperasikan selama pelaksanaan PPKM. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Para pedagang sayuran di Pasar Sentral Kota Bumi, Lampung Utara berharap kepada pemerintah bahwa masa pelaksanaan PPKM yang berakhir hari ini tidak lagi diperpanjang. Para pedagang sayuran mengaku mengalami penurunan omset drastis, bahkan kerugian dampak pelaksanaan PPKM. Salah satu penyebab penurunan omset dan kerugian pedagang adalah tidak stabilnya harga sayuran. Terpantau pada Minggu pagi, sejumlah harga sayuran dan bumbu dapur mengalami penurunan. Padahal mereka belanja sayuran dan bumbu dapur masih menggunakan harga mahal dan stoknya belum habis terjual karena sepinya pembeli dampak PPKM. Harga cabai merah pada pekan kemarin masih di kisaran Rp20.000 per kilogram dan kini turun menjadi Rp16.000 per kilogram. Harga cabai rawit dari harga Rp32.000 per kilogram kini turun menjadi Rp28.000 per kilogram. Untuk bawang merah juga mengalami penurunan harga Rp2.000 per kilogram atau menjadi Rp34.000 per kilogramnya. Kalau cabai kecil dari 30 lebih sekarang 28. Bawang merah? Bawang merah kita turun, yang bagus 34, yang berbes. Sekarang ya 34, dari 36 kita 34. Wortel buncisnya? Wortel dari 8.000 sekarang 7.000. Buncis? Juga turun dari 14 sekarang 12. Cabai turun dari harga 24 jadi 16.000. Itu cabai apa? Cabai merah, cabai jengki, cabai rawit dari harga 40 jadi 24. Bawang putih, bawang merah? Bawang putih ini masih normal, masih harga 24. Kalau bawang merah ini 32. Sudah berapa lama, Bi? Udah seminggu. Menurut para pedagang, selama pelaksanaan PPKM, harga sayuran tidak stabil. Sayuran yang dibeli dari agen oleh pedagang di pasar kerap tidak habis terjual karena sepinya pembeli serta dampak pelarangan pesta hajatan. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.